Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan sampaikan analisis soal UTBK tahun 2021 yang pasti akan keluar. Pengen tahu apa saja yang akan keluar? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Berikut ini Mr. akan sampaikan yang akan keluar untuk UTBK tahun 2021. Yang pertama adalah TKA Saintek, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Mister akan bahas dulu untuk matematika Saintek. Untuk matematika Saintek akan Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Bisa kalian simak. Kemudian diagram persebaran selama 5 tahun terakhir. Kalian lihat gambar berikut ini. Kita bisa lihat bahwa trigonometri adalah topik yang sangat fundamental untuk dipahami, karena konsep dasarnya dibutuhkan untuk menjawab soal di topik lain, diikuti persamaan kuadrat, suku banyak, integral, dan turunan. Di mana persentase 3 materi yang paling atas adalah yang pertama adalah trigonometri 10%, kedua persamaan kuadrat 9%, ketiga suku banyak 8%. Apa arti persentase tersebut? Jika jumlah soal UTBK tahun 2021 ada 15 dengan persentase 10%, artinya kemungkinan besar materi tersebut akan keluar di UTBK minimal 1-2 soal. Khusus untuk matematika IPA, pada SBMPTN tahun 2017 ada topik baru yang belum pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya, yaitu bunga pertumbuhan dan peluruhan, irisan kerucut, irisan dua lingkaran, dan fungsi rasional. Mapel yang kedua adalah fisika. Untuk fisika akan Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Bisa kalian simak. Untuk fisika sudah Mister buatkan persebaran soal dengan klasifikasi topik-topik besar fisika. Kamu bisa lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, mekanika muncul 31 dengan persentase 29,25%. Artinya apa? Artinya 15 soal bab tersebut akan muncul minimal 4-5 soal. Yang kedua, listrik dan magnet muncul 23 dengan persentase 21,7%. Yang ketiga, zat dan kalor muncul 14 dengan persentase 13,21%. Yang terakhir adalah GEM dan optika fisis 2,83%. Mapel yang selanjutnya adalah kimia. Untuk kimia juga Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Bisa kalian simak. Oke, berikut ini adalah diagram pembagian distribusi soal per topik untuk SBMPTN Kimia 5 tahun terakhir. Bisa dilihat dari diagram bahwa topik stoikiometri, kesetimbangan, larutan asam basa, struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia adalah materi fundamental yang wajib dikuasai. Dengan mengetahui topik itu bisa mengcover banyak soal di SBMPTN Kimia nanti. Berikut persentase tertinggi. Yang pertama adalah stoikiometri dengan persentase 19%. Artinya nanti 2-3 soal pasti keluar. Yang kedua, struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia 15%. Yang ketiga, larutan asam basa 10%. Mata pelajaran yang selanjutnya adalah biologi. Untuk biologi akan Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir 2015 sampai 2019. Berikut ini diagram soal per topik SBMPTN biologi 5 tahun terakhir. Sesuai dengan diagram, topik yang paling sering ditanyakan dalam SBMPTN biologi adalah sistem organ manusia, metabolisme sel, struktur dan fungsi tumbuhan, dan ciri makhluk hidup. Khusus untuk ciri makhluk hidup dan perannya itu pada dasarnya mencakup hampir seluruh pelajaran biologi kelas 10 SMA. Untuk persentase tertinggi, pertama, struktur dan fungsi pada tumbuhan, kedua, ciri makhluk hidup, ketiga, sistem organ manusia. Persentasenya yang pertama 16%, yang kedua 14%, yang ketiga tadi adalah 9%. Berikutnya, Mister akan sampaikan untuk TKA Soshum. TKA Soshum ada 4.
sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Mister akan mulai dari sejarah terlebih dahulu. Untuk sejarah akan Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Bisa kalian simak. Pelajaran sejarah bisa dibilang paling gampang untuk diklasifikasikan karena memang pengkategoriannya jelas berdasarkan timeline. Untuk itu bisa dibilang diagramnya tidak tumpang tindih dan punya tingkat akurasi yang tinggi. Bisa kalian lihat diagram persebaran soal SBMPTN sejarah bahwa topik-topik tertentu cukup banyak keluar. Berikut ini persentase tertinggi. Yang pertama adalah Orde Baru dan Reformasi. Persentasenya 15%. Yang kedua, Kerajaan Hindu-Buddha 9%. Yang ketiga, Renaissance dan Revolusi 9%. Mapel berikutnya adalah sosiologi. Untuk sosiologi, Mister sampaikan tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Bisa kalian lihat. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran sosiologi. Kita lihat diagram persebaran soal per topik dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan diagram di atas, kita bisa melihat jelas bahwa topik struktur sosial dan konflik integrasi sosial paling banyak dibandingkan topik-topik yang lain. Jadi kalian bisa fokus pada dua topik tersebut. Persentase yang paling tinggi pertama, konflik dan integrasi sosial 16%. Yang kedua, struktur diferensiasi dan stratifikasi 15%. Yang ketiga, perubahan sosialnya 10%. Mapel yang selanjutnya adalah ekonomi. Untuk ekonomi akan Mister sampaikan juga tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Berikut ini diagram distribusi soal untuk ekonomi dari 5 tahun terakhir. Bisa kalian lihat pada diagram ini dasar pembagian topiknya agak sulit karena konsep materi dalam ekonomi bertumpuk satu sama lain. Maksudnya bertumpuk bagaimana? Contohnya untuk konsep makroekonomi yang cakupannya sangat luas, di mana di dalamnya terdapat subtopik seperti konsep inflasi, deflasi, kurs mata uang asing, kebijakan moneter. Persentase terbesar pertama adalah permintaan dan penawaran 19%, atau kira-kira ada 3-4 soal yang akan keluar. Yang kedua, peran pelaku kegiatan ekonomi 9%. Yang ketiga, konsep pasar 8%. Mapel selanjutnya adalah geografi. Untuk geografi akan Mister sampaikan juga tabel persebarannya selama 5 tahun terakhir. Berikut ini diagram distribusi persebaran soalnya. Dibandingkan dengan diagram persebaran soal SBMPTN pelajaran lain, untuk diagram geografi ini cukup unik. Kenapa? Karena soal yang keluar itu merata. Jadi kalian harus mempelajari semua topik yang ada di geografi. Persentase terbesar adalah pertama, litosfer dengan 25%. Yang kedua, hidrosfer 18%, yang ketiga atmosfer yaitu 11%. Semoga yang Mister sampaikan tadi memberikan pencerahan buat kalian untuk UTBK tahun 2021. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.